Nah ini fenomena beda lagi nih, Pi. Fenomena kalau yang saya amati ya, pada masa-masa Pilpres ini, kita mulai dari pertengahan November. Pertengahan bulan November sampai Desember, pertengahan itu ya. Itu kan harusnya memang hujan terus ya, karena itu kan musim hujan ya. Wah itu hujannya memang deras banget. Ya. Nah begitu pertengahan, ya itu udah mulai menghilang tuh hujan, udah mulai kering. Sampai kalau saya amati itu sampai sekarang. Enggak sampai sekarang, saya paling nggak sampai sebelum sampai sebelum pelaksanaan Pilpres. Itu panasnya luar biasa tuh, gila itu. Itu apakah berhubungan sama ini nih saya amati berhubungan sama panasnya situasi politik. Nah, tapi anehnya begitu pas Pilpresnya sendiri itu hujan deras banget pas Pilpres. Bahkan sampai ada yang banjir. Jakarta tuh banjir, ada yang tempat TPS-nya itu ambruk segala macam. Nah, karena saya di Jakarta juga tuh kan. Nah, setelah Pilpres, wah ini malah lebih aneh lagi. Panas, hujan terus banget. Tapi biarpun hujan, hawanya tuh kayak kelekep panas gitu loh. Banyak orang sakit. Banyak orang yang sakit. Nah itu gimana, Pi? Nah ini dari kacamata spiritual aja. Ya jadi kalau ini ya pengamatan soal gerak-gerik alam, Mas Pandu membaca gerak-gerik alam ini memang akurat kalau dihubungkan. Karena masuk ke bulan Desember itu kan terjadi ketegangan politik itu makin tinggi, tensi politiknya makin meningkat drastis sampai akhir Desember masuk ke Januari makin tinggi tensinya. Dari situ memang ada tren dari hasil survei juga kan. Hasil survei itu pada saat pertengahan dan pertengahan Desember itu kan hasil survei Ganjar masih bagus nih. Masih hujan. Masih bagus. Begitu pas pertengahan masih 30 berapa persen. Terus Anies agak di bawah. Prabowo juga masih hampir rame-rame itu kan dengan Prabowo. Begitu Gibran ditunjuk ya mungkin ya itu kalau itu sudah resmi, Mas. Sudah resmi daftar KPU. Nah, ini kan Prabowo kan sempat ya paling unggul sedikit lah. Nah, saat itu kalau ada penggabungan suara dari paslon 3 dan 1, paslon 2 kalah. Kalau digabung persentase dari hasil survei itu. Nah, waktu itu, Mas, dari awal Desember sampai akhir Desember, para leluhur, terutama Ki Juru Martani yang ahli strategi, yang beliau adalah penasihat Sultan Hadiwijoyo, penasihat Panembahan Senopati, intensif sekali memberi dawuh perintah untuk ritual. Tujuannya apa ritual? Tujuannya agar jangan sampai yang paling buruk nanti yang jadi presiden. Karena kalau didiamkan saja, nanti yang paling buruk yang akan jadi presiden. Itu cocok dengan clue yang kita lihat, fenomena alam maupun dari clue yang muncul dari batin. Ternyata Ki Juru Martani juga seperti itu, ngendiko bilang, wah kita kan kok ngeri banget keadaannya. Sampai tapi membuat sebuah narasi pendek dengan menggerakkan wayang Bedari Durga. Artinya ini ada 2 gajah bertarung. Si pungguk menunggu di pojok ruangan gelap, menunggu kedua gajah tumbang tewas. Maka si pungguk akan menguasai. Atau kalau gajah yang satu kalah, akhirnya si gajah yang satu yang kalah itu akan menyatu dengan pungguk untuk membunuh gajah yang menang tadi. Artinya kalau sampai terjadi 2 putaran, maka akan gabunglah yang kalah untuk mengalahkan yang kemungkinannya menang. Maka ada istilah tiji tibeh dari ketua PDIP. Artinya mati siji mati kabeh. Kalau memang jagonya calonnya kalah, ya lawannya juga harus kalah. Kalau sampai terjadi, mending memenangkan yang lain saja, mungkin yang sedikit. Nah, yang sedikit paslon 1. Itu dulu peta politiknya kan kental banget seperti itu. Sampai orang-orang dari pusat itu ngobrol dengan Papi. Ya sudah, kalau memang itu kita laksanakan saja. Hanya kita laksanakan ritual sampai awal Januari. Itu mulai dari awal Desember sampai
Januari kira-kira tanggal 12 itu kita melakukan ritual terus besar-besaran, habisnya memang banyak. Tapi apa? Semua itu kita lakukan bukan untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon, tapi untuk menjaga keutuhan, integritas, keamanan, kedamaian NKRI. Karena leluhur kan tidak mau mendukung salah satu pun, karena penilaian leluhur semuanya nggak mau syarat. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Itu makanya kita lakukan ritual. Efek dari itu apa? Ya ini kalau bagi Papi, tentu akan Papi hubungkan antara hasil survei dengan ritual yang kita lakukan. Ya kalau orang yang nggak melakukan ritual ya nggak apa-apa, ini nggak percaya atau menepis menolak penilaian Papi di sini, nggak masalah. Tapi kan kita ini kan menjadi sekaligus saksi sejarah, juga sudah berkomunikasi intens dengan para leluhur, segala kemungkinan dan apa yang harus dilakukan untuk antisipasi. Nah saat itu kan awal Januari LSI mengeluarkan hasil survei. Ternyata si paslon nomor 2 sudah tembus 50%, 50, sekian. Yang lain makin surut, terutama paslon 3. Makin surut, makin habis suaranya. Paslon 1 ya masalahnya persentasenya segitu-segitu. Karena pendukung paslon 1 itu kan mengkristal, hanya orang-orang tertentu. Ya mungkin ini hasil dari paslon 1 dari awal sudah menggunakan politik identitas. Makanya di Indonesia ini ya politik identitas ditambah orang-orang yang tidak tahu, kemakan omongan empuk. Ya, itu jumlahnya 24%. Yang mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan kesadaran bersama bahwa kalau memang mau merombak NKRI menjadi khilafah apa ya pikirlah 10 kali, 20 kali. Ini kenyataannya, faktanya ini kan sangat minim. Ya ini sekaligus menunjukkan, ini loh jangan terlalu pede untuk getol banget pengen merubah Pancasila. Ini faktanya. Itu pun ada tambahan-tambahan lain dari orang yang nggak tahu menahu, orang yang karena ya mendapatkan fasilitas atau apalah, artinya yang swing voter itu kan banyak di situ kan, nggak sedikit. Tapi untuk yang memang identitas politik identitas sendiri mungkin di situ Pak nggak ada 20%, mungkin jauh di bawah itu. Ya 10% aja udah banyak ya 10%. Nah ini sekaligus jadi pelajaran kita semua bahwa seperti yang Papi sampaikan ke teman-teman di Jakarta di mana sampai yang teman-teman dari militer, dari aparat, kalau kita ngobrol di situ ya sebenarnya dibalik semua gegap gempita, hiruk pikuk, riuh rendahnya berita-berita simpang siur, hoax, fitnah yang bertebaran di media massa, media sosial, ini tetap ada yang namanya silent majority, orang yang diam-diam tetapi sudah menentukan pilihan kemana. Ini silent majority. Dan sebenarnya yang melakukan kegaduhan di media sosial ini sebenarnya jumlahnya nggak banyak, tapi getol banget melakukan. Nah ini yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat, oh ini mungkin efek dari ada ritual sampai Ki Jurumartan itu perintah, kamu laksanakan ritual, kamu ngemis-ngemis ke leluhur dimanapun supaya mengamankan keutuhan NKRI ini. Ya bener, kita lakoni ngemis-ngemis betul. Artinya kita mohon bener untuk leluhur itu supaya memberikan perlindungan kepada NKRI. Yang kami masih butuh ketentraman, kami masih butuh kedamaian, kami masih butuh NKRI utuh. Jangan biarkan anak cucumu sengsara. Ya kayak gitulah. Statement kita ngemis-ngemis itu ya seperti itu. Jadi walaupun kita lakukan itu bukan untuk mendukung salah satu paslon, tapi untuk NKRI. Waktu itu memang cuaca memang luar biasa. Karena bagaimanapun juga orang-orang atau manusia ini, individu ini kan mikrokosmos, jagat kecil. Jagat kecil yang banyak itu kan menjadi ya representasi jagat kecil yang makin besar. Dan ini induksi, ini akan menyebar kemana-mana. Artinya, kalau memang jagat kecil ini penuh dengan vibrasi positif, dengan kedamaian, ketentraman, tidak ada dendam, kebencian, tentu aura yang keluar dipancarkan vibrasi
yang ditebarkan ke segala penjuru ini juga akan terasa nyaman, enak, positif. Tapi kalau udah penuh dengan dendam, kebencian, wah ini sekarang gini aja Mas Pandu kan misalnya suatu saat pernah punya pengalaman dekat dengan seseorang tapi merasa ilfil, merasa ada something wrong, nggak nyaman banget nih orang. Nah itu kan berarti merasakan vibrasi orang itu memang jelek, buruk banget. Dan kita bisa merasakan, ini orang nggak nyaman banget nih deketnya. Nah itu bisa kita rasakan. Itu jagat kecil. Yang satu orang. Ya, nah, kalau banyak pengaruh ke alam kan juga pasti ada. Dan alam respon. Respon alam itu ya bisa saja seperti hukuman atau apalah. Atau serangan balik berupa panas kayak gini. Terus yang tadi ditanyakan Mas Pandu, pas pilpres, kenapa hujan deres padahal tajunya panas banget. Jadi gini Mas, jujur ya, ini jadi buka rahasia nih. Itu kan dari data dan informasi oleh para intelijen, itu memang kondisi saat pilpres dan setelah pilpres atau sore hari atau besoknya itu ada potensi besar untuk terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban. Nggak usah kita omong besar-besar kayak huru-hara apa enggak, tapi ada kelompok yang sangat berpotensi mengganggu ketertiban. Ini kan informasi ini kan A1 ketika dilaporkan ke pihak aparat keamanan kan bertanggung jawab menjaga keamanan. Dan cara yang paling mudah untuk meredam kekacauan ya kalau terjadi hujan, syukur-syukur agak banjir. Emang pernah terjadi demo besar-besar pas hujan badai kan enggak ada. Pasti orang akan berteduh, akan menyingkir semua. Nah waktu itu memang yang vital mana aja di Jakarta ada Bawaslu, KPU dan atau istana atau mana. Nah, cuma mikir papi gini, itu sebenarnya tidak fair karena orang itu kecewa mengadakan protes atau demo itu kan belum tentu tidak tepat. Bisa jadi memang tepat. Kalau kita tahu-tahu menghalu aja, ya kalau kita berada di sisi yang benar, kalau kita berada di sisi yang salah kan kita membela yang salah. Tapi kan takut, harus hati-hati menolong membantu orang itu harus hati-hati. Apalagi ini lembaga, institusi keamanan gue. Nah, sikap bijaksana yang harus diambil langsung rembukan dengan leluhur. Terus pundi yang ada leluhur-leluhur itu yang menyarankan, ada Kanjeng Ratu Hoi, Penemban Senopati, Ki Ageng Manan, Ki Juru. Nek becike kuwi ya memasuh malaning bumi kan. Memasuh malaning bumi itu artinya apa? Membersihkan, meruat malapetaka yang ada di bumi. Sumber malapetaka itu apa? Selain bencana, ya angkara murka, emosi, dendam, kebencian. Itu kan sumber angkara murka. Itu yang harus dibasuh. Cara membasuhnya apa? Ya ibaratnya kalau orang membuat supaya banyak orang tertidur pulas kan pakai aji sirup, disirup. Tapi kalau untuk meredam angkara murka, dendam, kebencian, mekanismenya hampir sama, tapi fungsi tujuannya kan agak beda. Ya harus dibuat hujan. Kapan dibuat hujan? Kalau pas setelah dilaksanakan pilpres hanya beberapa jam, itu kan nggak fair. Menurut tapi nggak fair, karena belum tentu salah orang demo itu. Bisa jadi benar karena papi dulu juga pendemo kan, demonstran kan. Jadi itu yang paling tepat itu adalah membasuh dendam, kesumat, kebencian, angkara murka dengan cara hujan. Nah paling tepat dilakukan pada saat mayoritas manusia, mayoritas orang sedang berada dalam posisi meditasi. Lah bisa nggak kita memeditasikan ribuan jutaan orang? Nggak bisa. Kapan kita tepat? Ya artinya di saat mayoritas orang melakukan meditasi secara alami. Tidur berarti? Tidur. Tidur pulasnya orang itu kira-kira jam berapa? Ya antara jam 1, jam 2, jam 3. Saat dini hari atau Yayah Gondoyoni kalau misalnya. Gondoyoni sampai Puspo Tajem. Tapi lebih titik beratnya ke Gondoyoni.
Di saat Gondoyon ini antara jam 12 sampai jam 2 atau setengah 3, ini keadaan kesadaran mayoritas orang itu berada dalam kesadaran theta dan delta. Ini kan meditatif. Nah, sebaiknya turun hujan di situ untuk memasuk malaning bumi. Ya sudah, waktu itu dari sore sudah ke Pasarian Banyu Sumurup, Kanjeng Ratoyi, langsung bablas ke Kembang Lapir. Oh. Nah, dari situlah kita ibaratnya gini Mas, kita kalau mendaya gunakan kemampuan dan kekuatan kita tapi dilakukan di tempat yang sakral, itu akan menjadi kekuatan lebih besar. Apalagi para leluhur pasti juga akan membiarkan sendiri, akan membantu pula. Apalagi tujuan kita itu tidak untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan semua orang, kepentingan umum, untuk kepentingan bangsa negara, itu akan lebih mudah mendapatkan dukungan leluhur. Makanya tujuan kita itu ya membuat hujan supaya untuk meredam emosi angkara murka, dendam, kebencian. Maka mulai malam itulah turun dini hari itu. Dan banyak laporan dari Jakarta, ada yang mulai jam 1, ada yang mulai jam 2, jam 3, hujan deras sampai pagi, ada yang sampai siang. Pagi-pagi udah dapat laporan banjir, ada TPS kebanjiran. Waduh ini kok kayak gini. Itu paginya masih kita tambah lagi. Jam 6 pagi itu, tapi ritual di tempat Eyang Nyamami, yang Lurah Rotorso. Itu kan beliau punya ilmu untuk memanage hujan. Bisa membuat hujan, bisa memindahkan hujan. Itu yang kemarin Papi juga gunakan, itu kan nyuwun pangestu yang ini nanti hujannya kita pindah ngulon ke arah Jakarta, ke arah tempat-tempat yang rawan, kan itu ada caranya kan. Ya pakai media fluid atau apa, kita fluidin ke sana. Nah di sana cuma kita istilahnya ini ditampung dulu di sini. Nanti sewaktu-waktu memang keadaannya berubah menjadi nggak kondusif, ya lepas saja biar turun deras. Tapi kan enggak. Ya udah biarkan redup aja kalau enggak. Sekaligus kalau redup itu kan untuk memayungi, untuk membuat cuaca menjadi enak, enggak terlalu panas. Itu kan tidak menambah-nambah emosi. Apalagi banyak para pekerja TPS, KPPS, Bawaslu, saksi-saksi semua yang di lapangan kan kasihan, kepanasan, kena. Kalau cuaca redup kan wah enak, nyaman, kerjanya juga semua nyaman. Nah itulah yang kita inginkan, damai, tentram, aman. Dan begitu sehari itu berhasil, ya kita akhirnya sowan lagi ke para yang leluhur, ya matur nuwun, sembah nuwun, sudah diizinkan, sudah dibantu. Oh gitu bisa ya. Nah sekarang kondisinya kembali nih, panas sekali. Nah, tapi agak nggak menentu nih. Panas banget, hujan deras. Sangat deras ya. Panas lagi, hujan deras. Ya kan cuma bikin banyak yang sakit, apa segala macam. Ya kita kan kerjanya waktu itu aja. Kalau setiap hari memang ada yang mau nanggung. Iya. Mengganti waktu saya untuk cari makan, kalau memang ada ya saya lakukan, ya kan. Artinya kita meluangkan waktu untuk fokus pekerjaan itu. Jadi yang setelah Pilpres ya sekarang ini kita udah mulai tuh ngalamin panas lagi, tapi ada hujannya deras juga. Dan ini memang banyak sekali orang yang jatuh sakit karena ada dua faktor. Faktor pertama, cuaca alam memang menjadi ekstrim, itu memaksa setiap orang itu badannya untuk adaptasi secara cepat. Kalau yang adaptasinya lambat ya efeknya bisa sakit. Adaptasinya cepat ya nggak akan sakit. Nah supaya orang itu adaptasinya cepat, jangan lelah, jangan kurang energi, maka harus cukup makan, cukup minum. Jangan sampai perut kosong terlalu lama, gampang tumbang. Maka untuk menjaga stamina itu penting banget untuk menghadapi situasi seperti ini, yaitu dengan cara itu jangan telat makan, jangan merasa kelaparan durasinya lama, jangan kehausan, karena itu nanti menjadi pintu masuk berbagai penyakit. Faktor yang kedua ini ya karena ini ada vibrasi yang negatif yang memancar seperti itu. Udah mulai lagi ya? Mulai lagi karena apa? Kan sesuai dengan wanti-wanti para leluhur.
setelah tanggal 14 supaya hati-hati, karena bisa saja kalau nggak terkontrol bisa terjadi situasi menjadi tiba-tiba liar. Karena ini kan orang sedang berusaha untuk menghantam sana sini mencari kelemahan, isu kecurangan. Selain isu kecurangan sekarang kurang laku, misalnya nyerang politik dinasti atau apa korupsi dan kurang laku. Tapi yang paling laku sekarang ini, yang paling bisa menjadi alasan untuk heboh, itu ya soal kecurangan. Ya cuman sayangnya orang banyak yang ngomong tentang kecurangan, tetapi hanya dibuktikan dengan ucapan. Harusnya kan ada bukti visual, otentik, dan lain-lain. Ya apa gunanya saksi yang sebanyak itu di TPS? Kalau nggak ada bukti, ya artinya nggak ada datanya. Artinya ya hanya omong kosong. Kan memang terbuka ya, silahkan kalau memang dianggap ada kecurangan ya silahkan buktikan saja, diminta buktinya nanti akan ditindak oleh Bawaslu. Jadi gitu keadaannya sekarang. Ya itu pengalaman saya selama masa-masa Pilpres. Ya mungkin bisa untuk pelajaran semuanya juga dalam hal mempertajam mata batin itu kan nggak bisa orang itu tiba-tiba tajam. Tetapi harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, nggak akan tajam. Nggak bisa seperti ini, belajar sehari langsung bisa, itu nggak ada. Belajar itu harus terus-menerus, kayak diasah ya. Dikit demi sedikit, lama-lama kan tajam. Nah, kan harus ada pembiasaan. Biasakan untuk melihat fenomena alam, dihubung-hubungkan dengan kejadian yang dialami oleh manusia, yang terjadi di sekitar kita. Artinya ya kita harus mau utak-atik gathuk, harus mau menggunakan cara mistik, diolah di utak-atik gathuk, di mistik, dihubung-hubungkan. Ada ketemu nggak hubungan sebab akibat? Nanti di situ dievaluasi. Ini yang rasional mana, yang enggak mana. Jadi sekarang salahnya sendiri orang percaya dengan penilaian negatif soal mistik, padahal mistik itu sangat positif. Klenik itu juga menghubung-hubungkan dan percaya dengan kekuatan metafisik. Kalau yang bebal mata batinnya ya salah sendiri karena sudah antipati dengan kata-kata istilah klenik, mistik, tahyul. Karena tahyul itu pun sebenarnya kan percaya terhadap adanya kekuatan yang tidak terlihat, adanya hubungan sebab akibat. Ya semua agama pasti ada tahyulnya, ada mistiknya, dan ada klenik. Jadi semua agama itu ada tahyulnya, ada kleniknya, ada mistiknya. Itu asal-muasalnya itu istilah yang netral, tapi kemudian digunakan oleh orang-orang yang nggak paham ilmu dari mancanegara untuk mendiskreditkan orang-orang pribumi yang masih memegang dan menjalankan spiritual kearifan lokal wisdom. Kalau kita orang-orang intelektual harusnya jangan terhasut oleh propaganda bahwa mistik, tahyul, klenik itu sesat. Enggak, itu ilmiah itu. Albert Einstein, fisikawan kimiawan itu ya awalnya juga klenik, mistik, tahyul. Akhirnya menemukan apa yang dia raba-raba tadi, akhirnya ditemukan, dibuktikan melalui cara yang ilmiah. Kalau nggak diawali dengan mistik, tahyul, nggak akan mencapai temuan-temuan yang hebat. Kita cukupkan di sini ya para pemirsa. Ini ngobrol-ngobrol kita udah panjang lebar. Yang jelas ini harapan kami ini bisa membuka wawasan yang lebih luas. Jangan seperti katak dalam tempurung, jangan seperti orang yang memakai kacamata kuda, tapi pandanglah dunia ini, jagat raya ini tanpa batas, seluas angkasa, tanpa tepi, supaya kita mencapai atau meraih kesadaran paling tinggi. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.